Halo sahabat BBSKD, pada video ini kita akan membahas tryout 11 yang diselenggarakan tentunya oleh BBSKD khususnya pada materi TWK. Namun sebelum kita mulai pembahasan silakan like and subscribe video ini. Mari kita mulai di soal pembahasan nomor 1. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Lambang Negara, dan E. Panitia Pembangunan. Nah, sahabat BBSKD sudah tahu belum jawabannya? Jika belum, kita kupas satu persatu ya. Panitia 8 dan Panitia 9 itu bertugas untuk merumuskan dasar negara pada sidang BPUPKI. Nah, kemudian apa dong bedanya? Bedanya itu adalah jika Panitia 9 bertugas untuk merumuskan pembukaan UUD, nah sedangkan Panitia kecil atau biasa disebut Panitia 8 memiliki tugas untuk menampung saran serta usul-usul lainnya dari anggota BPUPKI. Jadi tugasnya hanya menampung. Kemudian kita lihat jawaban berikutnya ada Panitia Lencana Negara, ini kita lewati dulu. Lanjut ada Panitia Lambang Negara. Nah, ini adalah jawaban pengecoh. Jadi langsung kita silang aja ya. Jadi bukan berarti soalnya lambang negara terus panitia lambang negara itu salah total. Jadi ini adalah jawaban pengecoh. Lanjut ada jawaban panitia pembangunan. Ini juga salah. Ini tidak ada. Di tahun itu tidak ada. Sekarang kita sudah ada jawaban 2 yang pasti salah. Kemudian panitia 8 dan panitia 9 juga tadi salah karena tentang merumuskan dasar negara. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah C, yaitu Panitia Lencana Negara. Nah, jika kakak-kakak belum memahami apa itu Panitia Lencana Negara, berikut kakak sajikan pengertian dari Panitia Lencana Negara. Pada 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara, yaitu kepanitiaan di bawah koordinator Menteri Sultan Hamid II yang bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Nah, itu penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan di soal nomor 2. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, kecuali A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Cipto Mangunkusumo, C. Muhammad Hatta, D. Ki Hajar Dewantara, E. K.H. Mas Mansur. Nah, untuk menjawab soal ini akan kakak sajikan gambar 4 serangkai, yaitu ada Insinyur Soekarno, sampingnya itu ada Ki Hajar Dewantara, bawahnya Insinyur Soekarno ada Muhatta, kemudian yang terakhir ada K.H. Mas Mansur. Berarti kalau soalnya 4 serangkai kecuali, berarti yang paling tepat adalah yang B, Dr. Cipto Mangunkusumo. Lanjut. 3. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif, artinya A. Menjalankan nilai-nilai secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara, B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD 1945, C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara, D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila, E. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita menjawab, akan kakak sajikan juga pengamalan Pancasila itu terdiri dari 2 jenis ya, ada pengamalan secara objektif dan subjektif. Nah, jika objektif itu pelaksanaannya dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Jadi, ini di bidang kenegaraan. Sedangkan pengalaman secara subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia.
Nah, ini ditekankan pada pribadi. Berarti ketika kita ada soal ini ya, berarti kita garis bawah ini ada yang tulisan pribadi, pribadi, pribadi. Ini di garis bawahi. Setelah itu kita ulas lagi. Di sini ada nilai-nilai secara pribadi, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai moral. Nah, tadi kan pengamalan Pancasila secara subjektif. Berarti yang paling tepat adalah yang C ya, karena menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut di soal nomor 4, setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan sebagai hari besar nasional. Kegiatan seperti ini termasuk kapabilitas sistem politik, A. Regulatif, B. Responsif, C. Simbolik, D. Ekstraktif, E. Atraktif. Kita artikan satu persatu. Regulatif itu artinya mengatur, responsif itu artinya menanggapi, simbolik artinya membangun pencitraan atau rasa bangga, ekstraktif itu artinya mengolah sumber daya alam atau sumber daya manusia. Atraktif itu sebenarnya tidak ada, tapi kita artikan juga atraktif itu menarik ya. Nah, di sini berarti kalau misal merayakan hari kemerdekaan sebagai hari besar nasional, berarti yang paling tepat adalah yang C, karena simbolik, membangun pencitraan atau rasa bangga terhadap negara. 5. Negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya yang bersifat lengkap. Hal ini berarti A. Negara membuat hukum yang lengkap untuk mengatur negara tersebut. B. Negara dapat memiliki akses terhadap semua wilayah negara tersebut. C. Tidak ada negara lain yang dapat menggunakan yurisdiksi di wilayah negara tersebut. D. Negara menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk menjaga dan melindungi keselamatan warganya. E. Negara telah memenuhi seluruh unsur pemerintah di seluruh wilayahnya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita artikan terlebih dahulu kedaulatan dan yurisdiksi. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi, sedangkan yurisdiksi artinya kepunyaan atau seperti yang ditentukan hukum. Berarti kita kembali lagi ke soal. Berarti jawabannya adalah B. Negara dapat memiliki akses terhadap semua wilayah negara tersebut karena dia memiliki hak kepunyaan dan kedaulatan penuh ya, kekuasaan yang penuh. Soal nomor 6. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Akan tetapi, setelah diberlakukan, nyatanya masih banyak daerah yang masih tertinggal. Di bawah ini adalah faktor yang menyebabkan daerah tertinggal kecuali. Langsung kita garis bawahi. A. SDM dan SDA yang berbeda. B. Tersedianya SDA yang memadai. C. Tidak ada sarana dan prasarana yang memadai. D. Kurangnya potensi sumber daya alam. E. Adanya praktik korupsi dan kepala daerah. Nah, sudah kita garis bawahi kecualinya, berarti yang jawaban paling tepat adalah B. Tersedianya SDA yang memadai, karena ini positif sendiri ya, padahal kan penyebab daerah tertinggal. Berarti pasti salah ini jawabannya. Oke, lanjut di nomor 7. Dinas Intelijen Australia berupaya menyadap telepon seluler Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Informasi ini terungkap dalam dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA yang dibocorkan Edward Snowden. Kasus penyadapan pembicaraan Presiden Indonesia melalui jaringan telepon yang dilakukan oleh intelijen asing termasuk dalam ancaman A. Ideologi, B. Terorisme, C. Spionase, D. Agresi, dan E. Cybercrime. Ketika kita lihat soal ini, jawaban ideologi itu pasti salah ya, karena ini bukan ancaman. Ini bukan termasuk ancaman. Kemudian jawaban A berarti pasti salah. Nah, kita kupas satu persatu. Arti terorisme itu artinya adalah tindakan yang melibatkan unsur kekerasan. Sedangkan spionase artinya pengintaian atau memata-matai. Agresi artinya penyerangan suatu negara terhadap negara lain yang merusak, dan cybercrime artinya kejahatan di dunia maya atau aktivitas kejahatan dengan komputer. Nah, setelah kita tahu artinya masing-masing jawaban, kita baca lagi soalnya. Ini menyadap telepon seluler presiden.
Tujuannya untuk apa ini? Pasti tujuannya untuk mengintai atau memata-matai. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C, spionase. Nomor 8, Bukti Lamongan meresmikan Pancasila sebagai desa wisata religi karena desa Pancasila dinilai memiliki potensi besar sebagai contoh terlaksananya toleransi dan wujud Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai wacana, yaitu dalam A. Pasal 29, B. Pasal 27, C. Pasal 30, D. Pasal 28, dan E. Pasal 31. Pada video sebelumnya kita sudah mengupas tentang pasal-pasal HAM, namun kita ulas lagi. Pasal 27 tentang agama, intinya tentang agama. Pasal 27 intinya tentang kedudukan sama di depan hukum, pekerjaan, dan bela negara. Lanjut, pasal 30 itu intinya tentang bela negara, TNI, dan Polri. Pasal 28 itu tentang HAM, dan pasal 31 itu tentang pendidikan. Lihat lagi, soalnya itu kan tentang wisata religi. Religi itu berarti berkaitan dengan, jelas, berkaitan dengan agama. Jawabannya berarti A, pasal 29. Kemudian di nomor 9, polisi merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki kasus A. Perdata umum, B. Perdata khusus, C. Pidana umum, D. Pidana khusus, E. Korupsi. Nah, di sini masing-masing kasus itu ada yang menangani ya. Nah, jika perdata umum dan perdata khusus itu ditangani oleh pengadilan, sedangkan pidana umum itu ditangani Polri. Nah, pidana khusus ini, jika pidana khusus berarti khususnya apa? Misalnya korupsi ya, berarti korupsi itu kan ditangani oleh KPK. Berarti jawaban polisi merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki kasus yang C, pidana umum, karena pidana umum itu ada macam-macam. Soal terakhir, di sini ada hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, disebut A. Ius constituendum, B. Hukum alam, C. Hukum asasi, D. Ius constitutium, E. Ius sanguinis. Untuk menjawab ini, kakak sajikan pengertian hukum menurut waktu berlakunya. 1. Ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu waktu tertentu dan di dalam suatu tempat tertentu. Suatu waktu tertentu ya, kita garis bawahi. Kemudian ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Sudah kakak garis bawahi. Dan terakhir ada hukum asasi. Artinya, hukum yang berlaku di dalam segala waktu dan tempat di dalam belahan dunia. Hukum tersebut berlaku untuk masa yang tidak dapat ditentukan dan tidak mengenal batas waktu terhadap siapapun juga di seluruh dunia. Nah, kita kembali ke soal. Di sini kan soalnya ada jawaban yang bukan termasuk kakak sebutkan tadi ya. Berarti kan ada hukum alam dan ius sanguinis, ini bukan. Berarti jawabannya di antara tiga ini. Dan jika kita tadi sudah melihat penjabaran tentang hukum berdasarkan waktu, berarti jawabannya adalah yang ius constituendum, jawabannya A. 10 soal sudah kita bahas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, maka sebarkan ke orang-orang di sekitar kalian. Kakak akhiri, sekian, sampai jumpa.